Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول بلا لهو لمقتحم. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما فاطمة. يا ربي bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. الفاتحة لأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا خصوصا نقل البندان بهاشم أشهر بالموت وخصوصا كياجل علي بن جنور كياجي محمد بن جنور كياجي مقد شوي من شوي وكياجي زرقل بن زرق كياجي مطرد بن كياجي أمين مطرد كياجي شمس بن عبد الرحمن وكياجي أحمد بن عبد الرحمن وكياجي نسبة سلمي وكياجي دكتور محمد بن فتوى كياجي عبد الملك حليم وخصوصا الحبيب علي بن عبد الرحمن السبب الحبيب منذر ونفعنا في علم في التاريخ. الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Al-Fatihah. Kita doakan buat saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, dan dapat Amin. melaksanakan aktivitas bagaimana sedia kala. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat segera daripada virus corona
ini. Amin. Dan kita semua mendapatkan kesehatan lahir batin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa salli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad fazal 'abidun, faqad fazal mukhlisun. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita semua masih dikasih sehat walafiat, sehat lahir batin, sehat daripada jasmani dan rohani kita, sehingga dengan izin Allah kita bisa diberikan kesempatan yang sangat luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Patut kita syukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang istiqamah setiap harinya, yang istiqamah setiap minggunya, yang istiqamah setiap pertengahan malamnya, yang istiqamah selalu memberikan optimisme kepada anak keluarganya. Insya Allah ini akan membawa pertanda kepada kita kebaikan buat kita semua. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kehadiran baginda Rasul Nabi kita Muhammad Allahumma shalli Muhammad wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil uzma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Eko Novianto, Bapak-bapak jamaah Majelis Asy-Syariah yang dimuliakan Allah. Marilah kita memulai kajian kita ini dengan melanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karramallahu wajhah. Kita tawassul kepada musannif hadal kitab Al-Fatihah, khususan musannif hadal kitab Syekh Muhammad Abdul Muhib bin Abdul Wahab wa nafa'ana fi ulumih fi darain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita khusus Fatihah buat Sayyidul Walid yang beberapa hari lalu wafat, juga kita khusus Fatihah buat Syekh Ali Jabir yang belum lama juga wafat. Makin banyak, ya sebenarnya memang dari dulu juga sudah banyak ulama-ulama yang wafat. Ya sejak zaman zaman penjajahan juga banyak ulama-ulama yang wafat.
sakit, si fulan dirawat. Tiap detik kita bisa tahu perkembangan. Tetapi sesungguhnya harus kita pelajari. Jangan pernah kita lupa dengan Allah. Jangan pernah kita lepas daripada zikir kita kepada Allah. Yang namanya kematian, tanda-tanda kematian sudah jelas ada. Tapi jangan pernah juga kita menarasikan. Memang banyak Allah memanggil para wali-walinya, Allah memanggil para orang-orang alim. Jadikanlah ini sebagai penguat iman kita. Jangan menarasikan hal-hal yang bisa membuat kita ini lemah dalam beribadah, apalagi menilai yang tidak-tidak. Ini akan lebih berpotensi dengan hal-hal yang kurang berkenan. Alamatus sa'ah, salah satu tanda daripada akhir zaman memang Allah panggil para kekasih-kekasih Allah. Terlebih memang kondisi sekarang ini cukup luar biasa. Di tengah pandemi corona ini, Masya Allah, semakin hari bukan berkurang, malah semakin bertambah. Lagi-lagi kita jangan pernah memiliki perasaan-perasaan yang negatif thinking. Ayo kita berprasangka baik kepada Allah. Semuanya pasti ada hikmahnya. Ketika kita punya prediksi yang atau presiden buruk, jangan pernah kita utarakan kepada siapapun. Ya Allah, jangan-jangan. Ya sudah cukup sampai di kita. Dan kita perbanyak istighfar. Kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, hampir 1 bulan keluarga saya diisolasi mandiri. Hampir 2 pekan istri saya di karantina di rumah sakit khusus COVID. Bisa dibayangkan, alhamdulillah, jangan sampai ini terjadi pada jamaah sekalian yang ada di sini. Kita bisa merasakan betapa luar biasanya kalau seandainya kita tidak memiliki kadar keimanan. Masya Allah, hancurlah daripada keimanan kita. Memang inilah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kanan kiri pada pakai nasi bungkus, ada yang lauk dicanteli di pagar. Dan tidak sedikit juga ada yang menilai hal ini merupakan, ya dalam tanda kutip, banyak yang menilai aib dan lain sebagainya. Bahkan ketika bertemu dengan si fulan yang terpapar, seolah-olah kita menjauh, seolah-olah kita melihat dia itu lagi kena penyakit yang membahayakan, dan kita mempersepsikannya kepada si fulan yang menjadi terpapar itu, menilainya tidak bagus. Dalam arti tidak bagus itu yang merasa risih, merasa bagaimana gitu. Jangan. Ketika saudara kita, tetangga kita terpapar COVID-19, kasih dukungan, kasih dorongan moral, kasih semangat. Saya pas ketika malam Senin, sebelum malam Senin yang kemarin, berarti 2 pekan yang lalu, saya ngajar di Al-Manar, Masjid Al-Manar. Dapat WA dari istri saya, "Pak, jangan lama-lama ngajinya, langsung pulang." Ada apa ini? Wah, dapat kabar sangat sedih. Udah ngajar juga nggak konsen.
Nah ini semua kita jalani dengan penuh kesyukuran. Anak saya kena 2 orang, istri saya kena. Kita bisa bayangkan, mereka liburan tadinya harusnya menikmati liburan, tapi menikmati bagaimana yang ia rasakan selama dalam masa karantina. Ini bagian Allah menguji kita seberapa tingginya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa tingginya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ayo sekarang kita saling menjaga, saling bersinergi. Sekarang pemerintah kita sudah mencanangkan vaksinasi secara nasional. Ayo kita sukses. Bagi bapak yang tidak mau divaksin silakan, tapi jangan pernah memberikan narasi-narasi kepada orang lain untuk mempengaruhi untuk ikut tidak masuk. Jangan. Saya nggak vaksin, ya udah silakan, itu hak pribadi, tapi jangan pernah memberikan narasi kepada yang lain, memberikan pengaruh kepada orang lain sampai ngirim berita-berita yang nggak karu-karuan. Itu fitnah semua. Konsepnya kita la darara wa la dirar, itu aja. Pemerintah selama ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan kaidah agama. Karena belum lama tadi saya dapat suara juga, ya mengajak jangan vaksin, kita tolak vaksin. Ya Allah, bagaimana? Kita punya pemerintah, kita hidup di negara yang diatur. Hidup di negara ini diatur, bukan maunya sendiri. Ya kalau kita nggak mau diatur ya silakan aja bikin negara sendiri, cari tempat di mana kayak apa di tengah-tengah Nusa Kambangan atau bikin negara, apa di mana gitu, di planet mana kayak, silakan. Kita di negara kita punya aturan dan harus kita jalankan. Ini yang penting buat kita. Baik, kita lanjutkan Bapak. Jadi intinya kita tetap optimis. Guru-guru kita sudah banyak mendahului kita tetap optimis, kita tetap mencontoh ketauladanan para guru kita yang telah dipanggil. Terus kita doakan, kita tawasulkan nama-nama setiap di doa-doa kita. Itu jalan terbaik. Nggak perlu ini, nggak perlu itu. Kenapa nggak perlu ini, nggak perlu itu? Karena ini bisa merusak. Bisa merusak. Bapak ahli ibadah tapi hatinya masih kayak begini, Pak. Sayang. Bang Jenal tiap malam bangun sujud kepada Allah, nggak pernah lepas, tapi hatinya masih ada kayak begitu. La makna lah, nggak ada artinya sama sekali. Kita sampai mana ya? Bang Reni masih ingat nggak? Ada yang masih ingat sampai mana? Kemarin terakhir tentang wudhu, Pak Ustaz. Wudhu ya. Yang paling sekarang saum. Mana isonya? Fadlul Saum 7. Halaman 7. Tahu ya? Enggak. Jawab. Kalau ini kemarin siwak ya. Siwak. Ya. Baik. Ya Ali, ya halaman 5. Halaman 5 1 2 3 4 5. Dari atas 5 baris ke bawah ya. Dari atas 5 baris. 1 2 3 4
Ya Ali, alaika bis salati fi awqatiha. Udah ketemu? Ya. Ya Ali, alaika bis salati fi awqatiha. Fa innaha ra'su kulli fadilatin wa salamu kulli ibadatin. Masyaallah. Ini kalau pengen jadi orang baik kayak begini aja, Pak. Enggak ada enggak ada yang menjadi hal yang menjadi hambatan berat. Ini ngikutin kayak gini aja. Jadi orang baik, Pak. Apalagi kalau diawali dari man akal halal, dari yang pertama itu man akal halal, itu kita amalin tuh. Habis man akal halal masuk pada man qara'a Quran. Barang siapa orang yang baca Quran kemudian dia tidak mau menghalalkan yang halal dan tidak mau mengharamkan yang haram, sama aja dia buang Al-Quran dari belakang, gitu. Jadi orang yang baca Al-Quran identiknya dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang bisa merusak dirinya, gitu. Apa merusak dirinya? Memakan barang yang haram, ya, dan juga memakan barang-barang yang tidak jelas daripada sumbernya, yang boleh kita sebut dengan syubhat. Nah, jadi kalau pengen jadi orang baik ya kayak begini aja, insya Allah. Ya kita terus belajar pelan-pelan. Saya bukan berarti ini ahlul khair, enggak. Boleh jadi saya ini paling jelek di antara bapak-bapak sekalian. Boleh jadi Mas Agus paling mantul, ya kan? Semua. Cuma si Lupin doang yang paling brengsek di sini. Ya, boleh jadi kayak begitu. Nah, tetapi dengan demikian kita bukan berarti setelah kita mendapatkan nasihat-nasihat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli Muhammad, lalu kemudian kita hanya sekedar tahu, lalu kemudian setelah pulang dari sini ya udah seperti angin lalu. Nah, yang model seperti itulah yang kebanyakan banyak orang yang salah kaprah, terkocek dan terkecoh. Terkocek itu apa namanya ya? tertipu. Terkocek dan terkecoh, ya ketipu lah. Menipu diri dengan dirinya sendiri. Ente udah belajar, tapi kenapa ente masih belum paham, gitu kan? Apa kata baginda Rasul kepada Sayyidina Ali? Ya Ali, wahai Ali, alaika bis salati fi awqatiha. Wahai Ali, wajib atas kamu, alaika wajib atas kamu. Alaika wajib atas kamu bis salati, melaksanakan salat fi awqatiha, tepat pada waktunya. Allahu Akbar, langsung ninggalin apa yang sedang dikerjain. Ya. Ini kalau ini konsisten luar biasa, Pak. Ya. Jadi wali bisa, Pak? Ya, maksudnya jadi wali ente. Amin. Nggak tahu wali apa. Seenggaknya wali nikah ya. Kita lagi begini, hayya 'alas shalah, langsung. Nah, semua para sahabat Nabi sudah konsisten. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka melaksanakannya dengan konsisten. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istrinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Ya ummul mukminin, apa sih kira-kira amalan, perkara, perbuatan atau sikap Nabi yang belum saya laksanakan? Perasaan saya udah semua,
takutnya Anda yang belum. Apa kira-kira wahai ummul mukminin? Ya, Amirul Mukminin, kayaknya Anda sih yang belum ente kerjain. Yang benar. Waduh, kaget. Karena semua para sahabat itu konsisten mengikuti cara apapun yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak pernah berseberangan. Sekalipun beliau mereka berijtihad, tetap mengarah kepada penyesuaian daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada, wahai pemimpin orang mukmin, apa? Perasaan saya itu udah lengkap. Jadi beliau ini bicara setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Kebiasaannya baginda Rasul setiap beliau melewati pasar, kemudian ditemukan ada seorang minta. Dia itu beragama Yahudi, udah tua, kemudian juga bukan saja tua tapi dia juga buta. Lalu apa yang diperbuat oleh baginda Rasul? Saya pasti sudah paham. Beliau pasti memberikan apa yang ia butuhkan, iya. Tapi ada yang nggak pernah bisa kamu lakukan, dan mungkin kamu belum bisa melakukannya. Apa yang dilakukan si pengemis itu kepada Nabi Muhammad? Dan kamu pasti belum bisa menerimanya dan belum bisa melakukannya. Karena sikap Nabi memperlakukan si pengemis itu dengan penuh kasih sayang setelah si pengemis itu berbuat kepada Nabi dengan perkara-perkara yang sangat tidak terpuji. Memangnya apa yang dilakukan oleh si pengemis? Si pengemis itu selalu mendawamkan, menarasikan ungkapan-ungkapan yang bisa menjadi daya tarik orang yang datang kepadanya sehingga dia mau ngasih duit. Ya biasa kan kalau pengemis itu mencuri perhatian dengan dengan gitarnya, dengan gendangnya, dengan kecek-kecekannya. Bahkan kalau di pengamen di mobil angkot mah, ini botol air mineral ini dikasih beras gitu kan, korsek ya dana, saya lagi kurang dana, ya dana, ini kok perhatian, mencuri perhatian. Nah ini si pengemis ini mencuri perhatiannya ini adalah dia membawakan lagu atau membawakan syairnya itu adalah penghinaan kepada Nabi. Muhammad gelo begitu. Muhammad gelo. Coba siapapun orang ketika mendengar Nabi Muhammad dinistakan, marah. Masya Allah. Ini Sayyidina Umar, kalau sedikit aja ada kata-kata yang melecehkan Nabi Muhammad, mukanya merah, langsung ngasap pedang. Terus apa? Saking cintanya. Karena memang ketika Nabi Muhammad wafat, beliau masih belum menerima kewafatannya Nabi Muhammad. Wahai penduduk Quraisy, siapapun kalian yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW wafat, maka kalian berhadapan dengan saya Umar, dan biar pedang saya ini yang akan berbicara. Kalau seandainya Anda semua mengatakan Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia, bayangkan, nggak percaya Nabi Muhammad wafat, nggak percaya. Langsung ditepuk dadanya, Mas, sama siapa?
Jadi pas ketika Abu Bakar Siddiq membacakan ayat itu langsung adem, menundukkan kepala dan menangis. Karena apa? Benar, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Lantas Sayyidina Abu Bakar menyitir ayat Quran, ya Umar, emang ente akan berpaling. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sebagai seorang Rasul, sekedar Rasul, utusan Allah. Apakah ente akan berpaling? Kalau seandainya yang punyanya memanggil, lalu ente berpaling dari keimanannya, nah itu kayak. Jadi saya bilang semua para sahabat itu amaliyahnya udah konsisten ngikutin baginda Rasul dan kita Muhammad SAW. Adapun ada perkara-perkara yang baru, maka lahirlah yang namanya hadis takriri. Hadis takriri. Misalnya sahabat Bilal, beliau itu suka sholat dawamil wudu, ya sholat syukrul wudu, sholat syukrul wudu. Oh bagus. Itu kan yang mengapa itu, yang mempopulerkan adalah sahabat Bilal. Nabi enggak sholat syukrul wudu, habis wudu sholat sunnah. Sholat sunnah syukrul wudu. Banyak amal termasuk adzan. Adzan itu bukan karena Nabi. Ada sahabat Nabi yang bermimpi bahwasanya adzan ini kalimatnya begini. Ada yang dulu mengusulkan, udah orang tanda sholat pakai beduk, tanda sholat pakai rentengan, tanda sholat pakai lonceng, tanda sholat pakai ini pakai itu, nggak ada yang diterima. Nah pas ketika ada salah satu sahabat, saya lupa namanya, itu bermimpi begitu, langsung ini cocok nih. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dan seterusnya. Bilal yang suruh menjadi muadzin. Nah jadi para sahabat sekali lagi adalah sosok manusia yang perilaku dan perangainya itu selalu mengikuti baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Wahai Ali, wajib atas kamu bisolati, melaksanakan sholat fi awqatiha, tepat pada waktunya. Fa innaha ra'su kulli fadilatin. Kenapa kita sholat tepat pada waktunya? Karena sesungguhnya melaksanakan sholat tepat pada waktunya ra'su kulli fadilatin, pangkalnya semua keistimewaan, pangkalnya semua keutamaan. Kalau fadilah itu kan keutamaan, fadilah itu keistimewaan, fadilah itu kemuliaan, fadilah itu perkara-perkara yang mendapat nilai tambahan. Jadi pangkalnya semua kemuliaan, pangkal semua keistimewaan adalah sholat tepat pada waktunya. Bukan itu saja, wasanamu kulli ibadatin, dan pokok dari setiap ibadah. Ya, Pak. Nah, cuman permasalahannya kalau kita ingin mempraktekkan ini, ya memang kita harus apa? Harus betul-betul konsisten. Pak Ustaz, gimana kalau seandainya saya di pekerjaan saya ini jam 12 itu harus istirahat, sementara adzan zuhur ada yang kadang jam 12 kurang. Nah yang model begitu kita menyesuaikan, menyesuaikan. Tapi ketika kita punya kemampuan untuk itu, pada saat libur misalnya di rumah, kita punya kemampuan, ya laksanakan gitu.
Makanya pantas Pak orang mendapatkan perkara-perkara yang menurut logika kita nggak nyampe, tapi dia gampang dan mudah. Oh ternyata ini salah satunya. Sholat yang nggak pernah molor waktunya. Tuh. Jangan kayak si Lutfi dulu tuh. Si Lutfi dulu kalau pengen sholat isya, setiap malam Rabu atau malam Kamis, ntar sekalian nonton Liga Champions. Tuh. Jangan kayak si Lutfi, satu bener itu. Ntar sekalian sholat malam, yang sholat isya di belakang, sekalian sholat malam. Sholat malam makanya sholat isya yang terpaksa. Ya belum sholat isya nih, ini udah mau subuh sholat tuh Pak. Yang begitu Kang Redi ya, kalau bener tuh si Lutfi. Ya Allah ya Allah. Memang ada ulama termasuk ya kalau nggak salah ada saya pernah baca Imam Al-Ghazali itu suka sholat isyanya itu diakhirkan karena apa? Sekalian sholat malam. Karena waktu isyanya cukup panjang. Ini habis maghrib mungkin ngaji dia habis, setelah itu langsung fokus dengan tafakuhnya ya. Sampai cuman ya jangan kita pikirkan yuk tidurnya ulama-ulama dulu itu bukan tidurnya kayak kita. Ulama-ulama dulu tidur kali sejam 2 jam, paling lama kali 2 jam, paling lama tidur malam ya. Setelah bangun dari tidur udah sampai pagi nggak tidur lagi, sampai waktu 2 nggak tidur lagi, dan itu sudah menjadi kebiasaan para ulama-ulama dulu. Ya kalau kita kan beda ya. Tapi kalau kita nggak usah ditanya, nggak usah ditanya pokoknya lah. Parah. Nah, jadi sholat tepat pada waktunya adalah ra'su kulli fadilah, pangkal setiap keutamaan dan pokok dari setiap ibadah. Apapun ibadah kita jalankan dengan konsisten waktunya, nah ini merupakan pangkal daripada kemuliaan. Ya Ali wahai Ali tamanna Jibrilu. Tamanna itu artinya berangan-angan. Ya, ada tamanna, ada taroji. Kalau taroji itu berharap, berharap. Sama dengan asad, semoga, itu namanya taroji. Nah kalau tamanna samanya artinya tamani, berangan-angan. Kalau orang berangan-angan itu mungkin nggak mungkin. Tapi kalau berharap bisa mungkin. Ya Allah, saya pengen jadi orang kaya ya Allah. Tuh. Itu kira-kira taroji apa tamani? Berharap apa berangan-angan? Berharap. Ya. Ini sekarang ya Allah, saya pengen banget jadi perempuan ya Allah. Nah, itu habis laki-laki ribet banget saya ngurusin bini lu bawel banget lagi. Udah saya pengen jadi perempuan aja ya Allah. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Jadi ya Allah, saya pengen banget bisa terbang. Nah, itu tangannya itu kayak Superman, kayak Captain America, kayak Spiderman, bisa loncat sana. Ya Allah, saya pengen banget. Itu tamani namanya tuh. Tamani nggak mungkin. Nah di sini yang berangan-angan siapa? Tamanna Jibrilu, malaikat Jibril. Ya. Artinya apa? Malaikat Jibril itu sebenarnya kepengen banget jadi manusia. Karena apa? Banyak kemuliaan daripada manusia, keutamaan daripada yang dilakukan oleh manusia itu sangat luar biasa, terutama umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Malaikat Jibril yang nggak punya nafsu aja bisa ngiri, Pak.
enak banget jadi umatnya Nabi Muhammad ya. Oh, enak banget tuh. Sampai beliau itu berangan-angan pengen juga sih, pengen saya mau jadi manusia. Nanti kalau saya jadi manusia saya doakan orang-orang muslim itu selalu bersatu. Saya doakan, saya kasih doa agar mereka selalu diampuni itu. Apa kata Sayyidina Ali? Kata baginda Rasul kepada saya, ya Ali, wahai Ali, ente tahu nggak? Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam. Malaikat Jibril berharap, kepengen dalam tanda kutip berangan-angan, ayyakuna min bani Adam, menjadi manusia. Ingin menjadi apa? Manusia. Ya Allah, saya pengen banget jadi manusia. Kalau saya pengen jadi manusia, kalau saya jadi manusia, gini nih bahasa kita. Kalau saya jadi manusia, kalau saya jadi warga perumahan Geria Syariah, kalau saya jadi jamaahnya musola syariah, pokoknya ini musola saya jadi masjid, Bu. Amin. Misalnya ya. Tapi dia malaikat, mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Tuh, itu namanya tamani. Kalau Kang Nurholis yang ngomong begitu mungkin nggak? Mungkin. Kang Eko, nanti kalau saya udah diangkat menjadi jabatan kepala bagian, pokoknya beres lah urusan musola mah. Untuk urusan pokoknya nggak usah dipikirin. Itu mah nggak usah dipikirin. Terus diapain? Ya udah kas DKM aja. Jangan dipikir ya udah kas DKM aja. Tuh ya. Itu namanya taroji. Kalau taroji itu bisa, ya kemungkinan bisa. Ini malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Apa kata baginda Rasul? Tamanna Jibrilu an yakuna min bani Adam. Malaikat Jibril teh berharap atau berangan-angan kalau seandainya dia menjadi bagian daripada Bani Adam, artinya bagian dari manusia. Lisab'i khisalin, kepengen mendapatkan 7 perkara. Nih Pak, ini kita amalin Pak. Harapan daripada harapan yang menggebu-gebu yang diharap dari malaikat Jibril, ini bisa kita amalin. Luar biasa Pak. Apa sih 7 perkara yang diidam-idamkan oleh malaikat Jibril kalau seandainya dia menjadi manusia? Sebenarnya sebelum bisa jadi manusia nyaru, cuma nyaru ya. Nyamar apa? Ya emang Allah memberikan kelebihan kepada malaikat itu bisa nyaru jadi manusia, bisa jadi malaikat, bisa jadi pengemis misalnya ya. Dulu saya sama orang tua tuh, kalau ada pengemis jangan sampai ditolak. Kenapa emang? Boleh jadi tuh malaikat lagi nyaru jadi pengemis. Wah, di situ ingat saya tuh Pak. Nasihat orang tua guru-guru dulu begitu. Ya. Ada orang gila di jalan, jangan kamu hina. Boleh jadi itu malaikat nantinya mau jadi orang gila. Ya bisa jadi kayak begitu. Nyamar. Iya. Apa yang pertama yang diharap daripada malaikat Jibril kalau malaikat Jibril jadi manusia? Ada 7 perkara yang kepengen banget diraih oleh malaikat Jibril. Yang pertama as-shalawatil khams ma'al imami. Tuh, ya Pak ya. Yang pertama sholat 5 waktu ma'al imami, bersama imam. Tuh. Artinya apa? Jamaah. Ya Allah Pak, sholat jamaah cepat. Kalau Bapak nggak sakit, sholat jamaah Pak. Kalau nggak sakit, kalau nggak ada udur, sholat jamaah pentingnya. Apalagi ini musola udah bagus begini, masya Allah. Jangan sampai kita bikin cakep ini musola, jangan sampai kita bikin bagus ini musola, udah dikeramikin, udah ditinggiin, udah dibikin mihrabnya kayak begini. Yang ngisi dia kene. Artinya apa? Jangan sampai musola yang udah bagus ini seperti kita bangun keranda, bangun kurung batang bareng-bareng.
Bangun kurung batang mah dulu pakai kayu, sekarang pakai stainless, pakai baja ringan dan lain sebagainya, mahal. Tapi disuruh masuk, Oga. Kang Eko masuk. Bagus. Suruh pada masuk kagak ada yang mau. Tuh, ya. Kalau seandainya ada di antara kita, kalau kita disuruh ke musola, sama aja itu, sama disuruh masuk kurung batang kagak mau. Jangan kayak begitu, Pak. Insyaallah. Yang pertama, sholat 5 waktu bersama imam. Kalau seandainya rumah bapak jauh dari masjid atau jauh dari musola, bapak nggak punya motor, punyanya sepeda, pakai sepeda. Kalau jauh juga, ya udah ajak istri kita, anak kita, ayo nak, kita sholat jamaah. Ya, sholat jamaah. Dan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau di perumahan ini nih, 5 waktu, misalnya katakanlah zuhur asar nggak ada yang berjamaah, rusak semuanya. Satu perumahan. Ya Mas Wini udah ada ya, udah pernah bakti ya. Nah Mas Wini bakti. Jadi imam marbut udah. Ya. Jangan sampai satu kampung Ustadz Jidar kan sibuk. Kebawa dosa juga beliau. Kenapa? Iya kan lagi ada di mana gitu kan? Ini rumah siapa? Ustadz Jidar. Ini rumah siapa nih? Wah, Kang Eko dia kan ketua DKM-nya, wah dosa ini. Kenapa? Ini musola kagak ada yang sholat. Oh iya. Tapi kalau seandainya ada yang sholat berjamaah, Mas Win sama Pak Jenal, oh udah gugur ya. Ya. Tapi kita afdolnya 5 waktu berjamaah. Yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril pengen banget jadi manusia karena ada yang dicapai, yaitu 7 perkara. 7 perkara yang kedua yang pengen dicapai oleh malaikat Jibril adalah wa mujalasatil ulama. Duduk bareng sama ulama. Luar biasa. Dekat sama ulama. Tuh. Ya, di mana ada ulama, di situ ada Kang Eko. Di mana ada habaib, di situ ada jamaah Asyariah. Tuh, ngiri, malaikat Jibril ngiri sama kita. Ya Allah, malaikat Jibril sedih melihat ulama. Ya Allah, sekarang udah banyak yang dipanggil, banyak yang dicaci maki, banyak yang dihinain. Masya Allah, sedih itu malaikat Jibril. Kalau jadi manusia gua habisin loh. Kalau gitu kali. Malaikat Jibril, Masya Allah, pengen jadi manusia. Tuh Pak, mujalasah dulu ulama. Nah makanya Pak, kalau ada ulama, ada habaib datang ke tempat mana, kita datangin Pak. Minimal kita bisa pegang, mau apa, cium tangan, nggak bisa cium tangan, pegang tangannya, nggak bisa pegang tangannya, pegang bajunya, pegang apa gamisnya, pegang sorbannya. Tuh, karena apa? Karena kita saking cinta. Orang kalau udah cinta itu buta semuanya Pak. Ya. Buta semuanya. Kita pegang bajunya, kita pegang sorbannya, kita cium tangannya. Enggak bisa juga Pak Ustadz, pandang wajahnya. Pandang wajahnya. Masya Allah, kita pandang wajahnya Kiai Fulan. Kita panjang wajahnya Habib Fulan. Masya Allah. Ya Allah Kiai, saya nggak bisa cium tangan sama Pak Kiai. Saya bulu banyak Kiai, pandang wajahnya, subhanallah. Dapat pahala. Makanya iri, malaikat Jibril itu pengen jadi manusia. Tapi jangan ingat, kita jangan iri pengen jadi malaikat. Mereka mau jadi malaikat ah. Kalau bisa nggak kelihatan sama orang ya Pak. Kami Israel. Ada mama nyuci di kemana, gue bisa niat. Malaikat gak ada yang begitu. Kenapa? Malaikat kan gak ada nafsunya. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi jangan pernah kita ngiri pengen jadi malaikat.
Yang kedua. Ketiga. Nah, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga wa'yadatil maridi. Apa itu wa'yadatil maridi? Menjenguk orang sakit. Tuh. Pak, kalau seandainya Bapak ngejenguk orang sakit, jangan sekedar jenguk doang. Tapi ketika Bapak masuk rumah sakit, baca, ya Allah, saya kesini menjenguk saudara saya yang sedang sakit. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, kemudian Falaq bin Nas, kemudian berdoa, ya Allah, sembuhkanlah saudara saya yang sedang sakit di rumah sakit ini. Ya Allah, jauhkan saya dan teman-teman saya yang sedang menyogok ini dari berbagai macam penyakit. Baca sholawat 3 kali, udah masuk. Ini wiridan dari Kiai Murtado. Dan sampai sekarang telinga saya belum pernah dengar Kiai Murtado masuk rumah sakit. Baca ayat kursi, kulhu Falaq bin Nas, baca sholawat, berdoa. Pas turun dari kendaraan kita masuk area rumah sakit, dibaca itu. Nanti pas sampai dalam rumah ruangan, ya, tanyakan kabarnya, kita doa lagi buat yang sedang sakit. Ingat, kalau seandainya ngejenguk orang sakit, ya, kalau bisa nggak usah bawa tentengan lah, bawa amplop aja. Iya. Kalau orang sakit dikasih jeruk, kalau lidahnya pahit, ya. Iya. Ini sekedar sarana. Pengalamannya, Pak, maksud saya bukan pengalaman. Ya, memang pernah pengalaman juga saya jaga mertua saya itu. Masya Allah, makan sampai nggak makan, tapi ya saya kasih security, kadang-kadang saya kasih orang, saya kasih tukang pauga di jalan gitu kan. Ya, kalau seandainya amplop kan, ya buat yang sakit, kalau nanti buat apa gitu kan. Rada-rada ya, nggak ini mampu kedar buat ini aja. Masukan tapi bukan berupa harus butuh, enggak, ini mah usul aja usul. Tapi jangan pernah aku pengen sakit, jangan. Ya naudzubillah min. Jangan sampai. Cuman kalau pengen terhindar dari masuk rumah sakit itu bacanya, ya, ayat kursi, kulhu Falaq bin Nas, sholawatnya kita baca sholawat 30. Ya, sama pegang darah kita. Masuk. Yang ketiga tuh ya, jenguk orang sakit ya. Siapapun, ada saudara kita, ya Allah, saudara kita sakit, kirim di WA. Setidak-tidaknya kita kirim Fatihah di grup WA. Ya, guru kita udah sembuh ya? Belum, masih inilah ya. Masih lemas ya. Oh, udah ngajar ya? Masih lemas. Ya, beliau, ya kita doakan yang jiwa Pak Eno juga kondisinya begini juga kadang-kadang rentan gitu ya. Yang keempat watasbihil janazah. Watasbihil janazah ini artinya ngiringin jenazah. Tahu nggak Pak? Orang yang nyolatin jenazah sampai nganter ke pemakaman itu pahalanya segede 2 Jabal Uhud. Bayangkan, Luar biasa. Jabal Uhud satunya udah gede. Jabal Uhud satu aja udah gede, ini 2 Jabal Uhud. Bayangkan tuh. Subhanallah. Sebesar itu pahalanya. Iri malaikat Jibril, ya Allah, mau pengen dapat pahala kayak begitu. Pengen. Nah, ini bisa kita amalin nih. Setiap ada tetangga kita yang wafat, yang meninggal dunia, ayo kita urusin. Mulai dari penyelenggaraan jenazahnya, yang memandikannya, mengkafaninya, kemudian menyolatkannya, lalu sampai kita antar ke pemakamannya, tempat terakhir beliau istirahat. Tuh, sampai selesai. Besar pahalanya, Pak. Yang keempat, yang kelima sekarang. Wasaqal ma'i, ngasih air minum buat orang yang kehausan. Tuh, Masya Allah. Ya Pak. Wasaqal ma'i, ngasih air minum buat orang yang kehausan. Pak Ustadz, saya pengen berbuat begitu, pengen bersedekah, nggak bisa. Ente bisa sedekah apa? Nggak bisa sedekah apa,
yang benar. Di rumah ada apa? Nggak ada apa-apa. Ilok, air minum nggak ada. Ada, sama air minum ente. Ada orang lewat tawarin minum. Ente mau minum nggak nih? Niatkan sedekah. Tuh. Jadi nggak ada ceritanya. Kita ini susah bersedekah, nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya kita terhalang untuk bersedekah, nggak ada ceritanya. Semua bisa kita sinergikan untuk bersedekah. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan Sempit. Bersedekah. Itu yang keberapa tuh? Yang kelima. Yang keenam, wasulhu bainal isnaini. Malaikat Jibril kepengen kalau ntar jadi manusia pengen mendamaikan orang yang sedang berselisih paham. Tuh, Kang Eko sama Kang Redo ribut baik. Itu malaikat Jibril udah kesal banget, aku pengen jadi manusia, pengen damai tuh Kang Eko sama Kang Redo tuh berantem mulu setiap hari. Anaknya mah CS-an, bapaknya mah berantem mulu. Main apa emang? Main catur. Masya Allah. Nah, damaikan, pengen mendamaikan dari dua kelompok yang berselisih. Yang keenam, wa ikramil jari wal yatim, memuliakan tamu dan juga anak yatim. Wa ikram, memuliakan al-jar, yaitu tetangga, bukan tamu, tetangga, wal yatim dan anak yatim. Bapak jangan pernah bisa mencium bau surga. Jangankan masuk surga nih, nyium bau surga belum tentu. Kenapa? Kita berbuat jelek sama tetangga. Tuh. Jangan pernah kita bisa merasakan surganya Allah kalau kita sama tetangga masih pada berantem. Kenapa? Karena tetangga adalah saudara yang paling dekat dibanding saudara kandung kita, dibanding dengan saudara-saudara yang sebapak seibu kita. Kenapa saudara yang paling dekat? Karena keadaan apapun yang pertama itu diketahui sama Tangga. Kang Eko sakit yang duluan siapa? Tangga. Istri. Bukan istri, tetangga, bukan. Istri dulu, baru tetangga. Itu kenapa itu Kang Eko udah mau ke rumah sakit? Ayo tetangga. Makanya nggak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti tetangga. Nggak boleh, haram. Kalau Ustaz, tetangga saya non-muslim, wajib kita memuliakannya. Walaupun tetangga kita orang non-muslim, ketika dia merayakan hari keagamaan, ya kita hormatin, kita kasih dendeng, kita kasih opor ayam, nggak apa-apa. Kalau dia merayakan, kita merayakan Idul Fitri, dia ngasih apa-apa, ya kita terima. Mau dimakan atau kagak terserah kita. Tapi jangan bilang makanan dulu nggak boleh makan. Kenapa? Takut anu. Jangan, nggak boleh. Ya, jangan, nggak boleh. Kalau pengen udah kasih kucing aja, kasih kucing nggak apa-apa. Ya. Nilai ini tahunnya yang kita nilai kerjasamanya yang kita pakai. Dan terakhir, udah ya, udah 7 ya. Fa'ahris ala dzalik, maka semangatlah untuk menjalankan ketujuh perkara itu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.